Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, alangkah bahagianya kita bila dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rindunya Allah kepada seorang hamba tentu berbeda dengan rindunya manusia kepada kita. Bila seorang manusia dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu artinya Allah ingin manusia tersebut kembali kepadanya. Allah ingin kita menjadi manusia yang lebih baik. Meskipun terkadang kita sebagai manusia sering lalai dalam sholat, sering melanggar perintah Allah, meskipun begitu, Allah SWT Maha Pengasih dan Penyayang. Kasih sayang Allah itu lebih besar daripada murkanya. Lantas, seperti apakah ciri-ciri manusia yang dirindukan oleh Allah SWT? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berikut ini 5 ciri manusia yang dirindukan oleh Allah SWT. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu orang yang tiba-tiba terbangun di tengah malam. Sahabat beriman, di setiap malam ada waktu sangat mustajab untuk berdoa, meminta ampun kepada Allah. Bila kita berdoa pada waktu tersebut, Allah pasti kabulkan. Bila kita memohon ampun, pasti Allah ampuni. Pada tengah malam terakhir, jika kita sanggup untuk bangun guna mengingat Allah, maka hendaknya kita lakukan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam yang akhir pada setiap malamnya. Kemudian berfirman, orang yang berdoa kepadaku akan kukabulkan. Orang yang meminta sesuatu kepadaku akan kuberikan. Orang yang meminta ampunan dariku akan kuampuni. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, pada malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya, bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Maka, apabila kita sering terbangun di tengah malam, itu merupakan suatu tanda dari Allah agar kita sadar bahwa Allah sedang memberi pesan supaya kita sholat tahajud, berzikir, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking mulianya sholat ini, Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan amalan sholat tahajud. Sholat tahajud akan memberikan ketenangan dan ketentraman kepada hati. Maka bersyukurlah Anda yang sering tiba-tiba terbangun di tengah malam. Sesungguhnya Allah SWT sedang rindu dan ingin agar kita hambanya mengambil air wudhu kemudian laksanakan sholat tahajud. Berdoa, bermunajat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, orang yang diberikan ujian berupa kesedihan dan kesulitan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, saat Allah sedang rindu kepada kita hambanya, Allah SWT akan memberikan kesulitan dan masalah kepada kita
sebagai bentuk ujian dan cobaan. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah SWT itu sangat perhatian terhadap kita hambanya. Itulah sebabnya Allah memberi kita ujian dan cobaan, agar kita ingat kembali bahwa setiap ujian datang dari Allah, dan hanya Allah pula lah tempat kita meminta pertolongan. Ketahuilah bahwa Allah SWT sangat baik kepada kita hambanya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal tidak. Kitalah sebagai manusia, seorang hamba yang sangat membutuhkan Allah. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Surah Al-Ankabut. Inilah ciri manusia yang sedang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan diberinya kita masalah kesedihan, sebagai ujian supaya kita kembali kepada Allah yang Maha Kuasa, menyelesaikan setiap masalah dan cobaan dalam hidup yang sedang kita alami. Yang ketiga, orang yang dijaga dari teman yang menjerumuskan ke dalam dosa dan maksiat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada manusia, maka Allah SWT akan menjaga dari teman-teman yang bisa menjerumuskan kepada kemaksiatan dan dosa. Jika hal ini kita alami, maka bersyukur dan berbahagialah, karena ini adalah sebuah pertanda agar kita dapat menjauhi hal tersebut dan tidak mengikuti perbuatan maksiat dan dosa. Maka sebagai balasannya, kita dipertemukan dengan orang-orang yang beriman atau dekat dengan Allah, sehingga membuat kita akan tetap ingat kepada Allah dan menjadikan kita manusia selamat di dunia dan di akhirat kelak. Yang keempat, orang yang gelisah karena belum melakukan ibadah sholat. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ibadah sholat merupakan rukun Islam dan menjadi amalan yang pertama kali dihisab di akhirat kelak. Maka meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita merasa gelisah dan hati tidak tenang karena belum melaksanakan sholat, bersyukurlah, sebab itu pertanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang rindu kepada kita hambanya. Sebab meninggalkan sholat termasuk perbuatan dosa yang membuat hati menjadi gelisah dan tidak tenang. Sesuai dengan hadis Nabi, bahwa Zaid bin Hubab al-Asy'ari mengatakan, "Aku bertanya pada Nabi mengenai kebaikan dan dosa. Kemudian Nabi bersabda, adapun kebaikan itu baiknya budi pekerti. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang membuat gelisah di dalam hatimu. Dan apabila dosamu dilihat manusia, kamu merasa benci." Hadis riwayat Ahmad. Itulah pentingnya kita berteman dengan orang yang bisa mengingatkan kita kepada sholat, agar supaya kita tidak lalai dalam mengerjakan ibadah sholat 5 waktu. Lalu yang kelima, orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan petunjuk kepada hamba yang dicintai melalui berbagai hal. Misalnya melalui media sosial. Di media sosial ada banyak hal yang bisa kita temukan, mulai dari yang baik sampai yang buruk dan juga berbau dosa. Namun bagi manusia yang dirindukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menggerakkan hatinya untuk melihat hal-hal yang baik yang bisa mengingatkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, rindunya Allah kepada kita sebagai hambanya tidak ada tandingannya. Tidak ada rindu yang paling dalam, tidak ada rindu yang paling besar, kecuali rindunya Allah kepada hambanya. Allah SWT ketika sudah rindu dengan kita, selalu memberikan hadiah istimewa, berupa ujian agar kita tahu dan sadar, sehingga kembali kepadanya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Pergilah pada hambaku, lalu timpakanlah berbagai ujian padanya, karena aku ingin mendengar rintihannya." Hadis riwayat Tabrani. Ketika Allah SWT memberikan ujian sebagai tanda rindunya kepada kita, apakah kita akan kembali kepada Allah? Apakah kita akan selalu berdoa kepadanya?
Apakah kita selalu bersabar? Atau sebaliknya, kita semakin jauh darinya? Kita putus asa dan tidak sabar atas ujian yang diberikan olehnya. Pernahkah kita menyadari ketika hari-hari kita sedang dilanda berbagai masalah, bahwa di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merindukan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyadarkan bahwa kita sudah lari terlalu jauh darinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala rindu tangisan dan rintihan kita. Allah rindu aduan kita. Allah rindu dengan sujud kita. Allah rindu doa kita sambil menangis meneteskan air mata. Allah SWT rindu itu semuanya. Tetapi terkadang kita tidak sadar. Bahkan lupa, kita malah tidak sabar mengeluh dan putus asa. Padahal janji Allah ketika kita bersabar, maka hadiahnya adalah akan dekat bersama Allah. Dengan berbagai ujian yang berat, ujian yang meneteskan air mata, bahkan di saat Allah ambil semua orang-orang yang disayangi dan harta yang dia cintai, tapi hambanya masih mau kembali dan menyadari bahwa tidak ada satu penolong pun selain Allah. Tidak ada tempat mengadu lagi kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, berapapun banyak dosa kita dan sejauh manapun kita sudah menjauh dari Allah, jika suatu saat tersadar, maka segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah selalu menunggu kita hambanya, maka jangan berpikir Allah tidak akan menerima taubat kita. Tapi ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah benci dan marah kepada hambanya. Bila kita bersungguh-sungguh dalam bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menerima taubat kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.